lantai. Didit, benar atau salah? Sayang sekali Anda salah. Nah, kalau yang keduanya, Dit, lari di tempat, benar atau salah? Anda memang benar-benar salah. Salah lagi. Kalau yang ketiganya, sit up, Dit, benar atau salah? Anda benar. Oke. Sit up, ada berulangan ya. Kalau push up, bagaimana, Dit, benar atau salah? Sayang sekali Anda benar. Semangat lagi, semangat. Oke, ya. Dan ternyata 20 poin yang sudah dikumpulkan oleh Harjo direbut oleh Rohana ya. Dan sekarang kita yang kedua akan bermain dengan Bejo ya. Baik, pertanyaannya, jika terkunci di kamar mandi, apa yang Anda lakukan? Ya, Rohana. Teriak-teriak, Pertama, teriak-teriak. minta tolong, Kedua, minta tolong. mandi lagi. Mandi lagi, nambah ya? Nambah. Oke, mandi lagi. Yang Ya. ketiga, BBM-an. BBM-an. BBM-an ya. Iya, Oke, satu lagi yang BBM-an terakhir. Sama Ayo, satu telepon, lagi. telepon. Telepon seseorang, Iya, telepon teman telepon apa? pacar. Oke, telepon pacar apa teman? Temen aja. Teman. Oke. Punya pacar apa teman? Ya udah pacar deh. Pacar. Oke. Sekarang kita akan cocokkan ya jawaban Rohana apakah benar dan sama dengan yang dikehendaki oleh si Bejo. Bejo, menurut Rohana jika terkunci di kamar mandi yang dilakukan yang pertama adalah teriak-teriak. Bagaimana Bejo? Benar atau salah? Salah. Dan yang kedua menurut Rohana minta tolong. Benar atau salah Bejo? Benar. Benar. Tolong gitu. Oke, dan yang ketiga adalah mandi lagi. Gimana Bejo? Benar atau salah? Benar-benar salah. Salah. Ya. Dan yang keempat menurut Rohana adalah BBM-an. Bejo, benar atau salah? Salah. Terakhir nih, kalau telepon pacar gimana Jo? Benar atau salah? Nyun sewu salah. Aduh, salah lagi. Baik, hanya ada satu yang benar yaitu minta tolong ya. Sekarang giliran Harjo untuk menjawab satu pertanyaan saja dan Anda berhak 10 poin yang sudah dimiliki oleh Rohana. Jika Anda terkunci di kamar mandi, apa yang Anda lakukan, Harjo? Tidur di kamar mandi aja kali ya. Tidur. Iya. Tidur ya? Iya. Kita kunci jawabannya tidur. Baik. Bejo, menurut Harjo tidur di kamar mandi jika terkunci. Benar atau salah, Jo? Nyun sewu salah. Oke, salah. Berarti Rohana masih berhak 10 poin untuk Anda. Ya, sekarang kita buka. Apa yang dilakukan oleh Bejo jika terkunci di kamar mandi, Jo? Apa saja, Jo? Kalau saya terkunci di kamar mandi, yang pertama saya lakukan bersiul, nyantai dulu. Mungkin ada orang di luar. Habis itu teriak minta tolong. Kalau nggak ada yang nolongin, SMS teman. SMS teman kalau punya pulsa. Kalau nggak punya pulsa ya naik ke atap. Habis itu kalau nggak bisa naik, pleset-pleset, rusak kunci, dobrak pintu sampai rusak. Dimarahin nggak apa-apa. Tepuk tangan dong buat Bejo. Oke, kita masih punya kesempatan bermain di babak rebutan. Babak kedua ini sekali lagi dengan Didit seorang jurnalis. Pertanyaannya adalah, olahraga apa yang biasa dilakukan di dalam ruangan? Iya, Harjo. Senam lantai, Kita catat, senam lantai, lari di tempat mungkin, lari di tempat. Iya. Oke, sit up, sit up. ya, Baik, sit up. push up, Push up. ya. Oke. Senam aerobik, Aerobik. Oke, Iya. kita tulis aerobik saja ya. Aerobik yang kelima. Oke, kita kunci jawaban dari Harjo dan kita akan cocokkan langsung dengan Didit. Didit, menurut Harjo, olahraga yang biasa dilakukan di dalam ruangan yang pertama adalah senam lantai. Didit, benar atau salah? Sayang sekali Anda salah. Nah, kalau yang keduanya Dit, lari di tempat, benar atau salah? Anda memang benar-benar salah. Salah lagi. Kalau yang ketiganya sit up, Dit, benar atau salah? Anda benar. oke. Sit up, ada berulangan ya. Asik. Kalau push up, bagaimana Dit, benar atau salah? Sayang sekali Anda benar. Benar juga. Ini yang terakhir jawaban dari Harjo. Aerobik Dit, benar atau salah?
kali ini Anda salah. Oke, ada 2 poin yang bisa diamankan oleh Harjo. Berarti 20, masih ada 3 yang salah. Sekarang Raul, Anda berkesempatan merebut 20 poin yang sudah didapat oleh Harjo dengan 1 jawaban yang benar. Pertanyaannya masih sama. Ayo, Pong, pingpong. pingpong. Pingpong, tenis meja ya. Yap, kita akan cocokkan dengan jawaban Didit. Didit, menurut Rauhana, olahraga yang dilakukan dalam ruangan adalah tenis meja. Benar atau salah? Anda benar. Iya. Oke, Rohana dan Harjo, sekarang kita pengen lihat nih ya. Aktivitas olahraga dalam gedung atau dalam ruangan yang biasa dilakukan oleh Didit apa saja. Silakan Dit. Olahraga yang biasa saya lakukan di dalam ruangan ya push up, sit up, main catur, pencak silat, sama apa ya? Tenis meja. Dan sekarang kita akan lihat akumulasi poin dari babak pertama dan kedua. Untuk kedua peserta, Harjo mengumpulkan poin 0. Dan Rauhana 60. Oke, semangat lagi Harjo ya. Masih tersisa 1 babak lagi nih. Lebih seru lagi ya, Rohana tambah lagi poinnya. Jangan mau kalah sama Harjo. Oke, kasih dulu dong, kasih dulu. Kasih lagi. Oke. Capek. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di kuis. Apa benar kata orang? Selamat datang kembali di sini di kuis. Apa benar kata orang? Iya, masih bersama Rohana dan Harjo yang luar biasa. Wah, ini saatnya Harjo mengejar poin ini. 0 Jo. Ya, masih punya kesempatan. Ini babak terakhir ya. Padahal di sini, di babak terakhir ini, babak rebutan ini, setiap pertanyaan memiliki poin yang berbeda-beda. Jadi untuk pertama dan kedua pertanyaannya, itu jawabannya 100 poinnya. Sementara untuk pertanyaan ketiga dan keempat, poinnya 200. Pertanyaan kelima poinnya 300 dan yang terakhir keenam poinnya 500. Dan nanti Anda cukup menjawab benar atau salah saja. Dari setiap pertanyaan yang saya bacakan cukup menjawab benar atau salah saja. Dan pastikan Anda menekan bel ketika saya selesai membacakan pertanyaan. Dan semua pertanyaan dan juga jawaban akan ada clue-nya di tayangan monitor. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang kita sama-sama saksikan monitornya. Silakan monitor. Dan sekarang kita akan bacakan pertanyaannya. Jauhkan tangan dari tombol. Baik, bisa kita mulai sekarang? Bisa. Bisa dengar semangatnya? Oke. Pertanyaan pertama dengan poin 100. Apakah benar atau salah ada 5 orang pemuda yang mengenakan topi di dalam bus? Ya, Harjo. Salah. Salah. Baik. Dan yang kedua, apakah benar atau salah warna tas ibu-ibu yang memakai pakaian kerja warna hijau adalah coklat? Iya. Harauhana. Susah nama. Aku. Iya. Warna coklat ya? Benar. Benar. Oke. Pertanyaan ketiga dengan nilai 200. Apakah benar atau salah ada anak kecil di dalam bus? Iya, Rauhana lagi. Salah. Salah. Pertanyaan keempat dengan nilai 200. Apakah benar atau salah supirnya memakai kaos berwarna merah? Harjo. Salah. Salah. Oke, sekarang pertanyaan kelima dengan poin 300. Konsentrasi, fokus. Apakah benar atau salah ada orang yang berdiri di dalam bus? Ya, Harjo. Ada. Ada. Benar atau salah? Benar. Benar. Baik, yang keenam atau terakhir, poinnya 500. Siap-siap ya. Apakah benar atau salah bapak-bapak yang duduk di bangku paling belakang memakai sepatu kets? Harjo. Salah. Salah. Sudah habis 6 pertanyaan kita bacakan ya. Sudah 6 jawaban sudah disiapkan oleh semua peserta. Luar biasa kejar-kejaran nih. Dan kita sekarang akan cocokkan jawaban Anda berdua. Pertanyaan pertama dengan poin 100, apakah benar atau salah ada 5 orang pemuda yang mengenakan topi dalam bus? Tadi yang menjawab pertanyaan pertama adalah Harjo. Harjo bilang salah ya. Dan jawabannya seharusnya benar. Ya, tuh ada pemuda tuh pakai topi depan, tengah, belakang ya. Cukup banyak yang pakai topi. Nah, sekarang pertanyaan kedua
Apakah benar atau salah warna tas ibu-ibu yang memakai pakaian kerja warna hijau adalah coklat? Yang menjawab pertanyaan kedua adalah Rohana, bilang benar. Dan memang benar, coklat ya. Oke, dan yang ketiga, apakah benar atau salah ada anak kecil di dalam bus? Yang menjawab pertanyaan ketiga ini Rohana. Rohana bilang salah. Karena memang kebetulan dalam bus tidak ada anak kecil ya. Iya. Oke, Rohana dapat poin 200. Dan sekarang pertanyaan keempat. Apakah benar atau salah supirnya memakai kaos berwarna merah? Nah, ini pertanyaan keempat ini yang menjawab adalah Harjo. Harjo bilang salah karena supirnya memang tidak memakai kaos merah. Harjo mendapatkan poin 200. Oke, dan sekarang kita akan koreksi pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaannya adalah apakah benar atau salah ada orang yang berdiri di dalam bus? Pertanyaan nomor 5 ini kita akan lihat tadi yang menjawab adalah Harjo. Harjo bilang benar dan memang dalam bus ada orang yang berdiri. Oke, 300 tuh lumayan tuh ya. Oke, dan sekarang pertanyaan terakhir. Atau nomor 6, apakah benar atau salah bapak-bapak yang duduk di bangku paling belakang memakai sepatu kets? Yang menjawab pertanyaan nomor 6 ini adalah Harjo. Harjo bilang salah. Padahal yang paling belakang itu memakai sepatu kets. Jadi gagal mendapatkan poin ya. Oke, baik. Itu dia koreksi untuk semua pertanyaan dari 6 pertanyaan di babak terakhir kita. Oke, dan sekarang kita akan hitung pendapatan poin dari keseluruhan babak pertama, kedua, dan ketiga. Rohana 360. Dan Harjo 500. Iya, luar biasa. Perjuangannya sangat berarti ya men ya. Babak pertama, kedua kosong. Nah, itu